5 tuh. Ya kan? 7, ya kan? 8, 9, ya, 10. Ya ini sesuatu yang gue latih terus-terusan gitu loh. Dan gue kayak percaya gak, gue latih ini 4 tahunan, ada 3-4 tahun lah ya, sampai sekarang bahkan gue masih latihan gitu ya. Dan dulu ketika gue belajar gitu kayak gak mungkin banget ya, kok bisa ya kayak gitu ya. Terus kayak bikin males tuh karena gini nih kejadiannya nih kayak gitu tuh. Setiap kali pasti tabrakan. Nah akhirnya lama-lama kayak oke, nanti deh gue paham ya kan? Ya cuma masalah feeling doang. Jadi lu harus bisa feeling timingnya lompat supaya itu kartu molosnya gini nih. Nah gitu loh, lu ngerti ya sih, kayak itunya yang susah ngelatih part itunya. Tapi ya 3-4 tahun lah buat belajar gituan ya kan. Kalau udah bisa, lu bisa buka and then lu tembaknya ke tengah gitu ya kan. Kalau lu udah bisa kayak gitu, lu bisa tembak ke tengah and then lu bisa manfaatin jempol buat bikin kartu lompatan kayak gitu juga ya kan. Gue bepam yang banyak kartu yang gak bisa bang. Sama aja caranya, pakai 2 lembar, 3 lembar, 4 lembar, 10 lembar, sama aja. Licin amat tangan lu bang. Lu ini mah belum apa-apa. Lu kalau ketemu anak-anak yang main flourish, yang jago-jago flourish, lebih bagus lagi. Gue mah biasa-biasa aja untuk flourish mah kan. Cuman gue kebetulan demennya yang itu ya, gue belajarin gitu loh ya kan. Kalau flourish, anak-anak flourish tuh kayak mereka lihat apa aja itu mereka pelajarin. Kalau menurut gue sih lebih ke arah itu ya, anak-anak flourish ya. Backpump kalau tangan kecil gimana bang? Lebih bagus kalau tangan kecil gitu, saya build. Kamu udah makan belum, Bul? Di bawah. Floor tepung bukan? Ya, flourishh ya. Ya kan? Ramal bisa nggak bang? Nggak bisa, gue bukan peramal ya kan. Gue nggak pinter bullshit kayak gitu. Ini termasuk salah satu move yang variasi paling banyak kalau Sibyl. Maaf, udah lama gue nggak coba. Sini ke sini kan. Kalau kayak gini-gini lu cari anak-anak flourish deh. Anak-anak flourish jauh lebih jago dari gue. Gue mah cuman belajar gitu-gitu doang. Beberapa move yang menurut gue suka, gue belajarin ya kan. Apalagi yang gue bisa ya. Kalau di flourish gue ada pikiran kayak gitu tuh. Apalagi yang gue bisa ya. Gitu tuh ya kan. Terus kesini gue bisa tuh ya kan. Dari sini kesini gue bisa tuh ya kan. Dari sini sorry entar
Udah lama. Ke sini, ke sini, ke sini. Belajar fluid dari mana? Dari teman-teman pada ngajarin gue ya. Murid-murid gue jago tuh. Ya, jadi gue punya kan dulu waktu gue buka sekolah sulap, beberapa beberapa murid gue itu mendalami banget dunia flourish. Ya gue minta mereka ajarin gue. Coba lu sini ajarin gue. Kevin Ho pernah ngajarin gue juga, cuma gue nggak bisa lah. Kayak kan malas gue kalau Kevin Ho. Ya kan terlalu susah dia punya. Kartu merek apa? Ini namanya Black Lions. Ya, Black Lions. Oh ini keren loh kartunya loh. Gue lupa kasih tau lu ya. Ini kan kartunya David Blaine nih. Kelihatan nggak? Gambar apa itu? Singa kan? Kalau gue mundurin tuh jadi gambar orang. Keren ya? Ini jokernya nih. Jokernya kayak gini. Kalau dari dekat gambar singa. Kalau dari belakang, dari jauh lu lihatnya gambar orang. Ya. Bagus ini, lucu maksudnya desainnya, ya kan? Ian, kamu jarang nongkrong di sini ya? Ian Magic. Kenal Bang Hardy nggak? Nggak, siapa itu? Pantesan pertanyaannya kayak gitu terus ya. Di komunitas ini ya Ian ya, nggak ada yang nanya seperti itu Ian. Nggak ada yang nanya kayak, bang mainkan ini, bang, nggak ada yang nanya kayak gitu. Di sini kita obrolannya itu lebih kayak obrolan tentang bagaimana kita bisa meningkatkan sulapnya kita gitu loh, daripada cuman sekedar bang trik ini bang trik itu bang. Salah ruangan kamu Ian kalau kayak gitu pemikirannya. Coba mungkin kayak pertanyaan itu lebih kayak, bang kenapa gue ngelakuin trik ini tapi gue sering salah nih misalnya, atau kurang di mana ya gue ngelakuinnya kok penonton gue nggak yakin. Silahkan tanyain di sini. Bang udah makan belum? Baru boro-boro makan, gue baru bangun tidur. Ini gue tadi pencet live itu gue baru bangun tidur, makanya gue sempet ngantuk bentar kan. Sekarang karena kopi langsung ya kan. Oh ini tadi ada yang nanya nih, ada yang nanya tentang sulap buat lu itu artinya apa? Arti sulap buat lu apa? Ini mungkin jawabannya akan berubah setiap hari, mungkin. Tapi so far sih enggak, gitu ya. So far sih enggak. Ya, tapi menurut gue perubahan itu kan penting, betul kan? Sulap buat lu itu apa? Gue punya pikiran seperti ini ketika gue bikin Pure Magic. Ya, ketika gue bikin Pure Magic, kalau kalian belum nonton, itu salah satu video sulap gue yang ada di YouTube. Ya, silahkan ditonton. Ketika gue bikin Pure Magic, itu yang ada di salah satu pikiran gue, yang ada di kepala gue. Ya, kayak, oke, gue harus mencari definisi sulap dulu. Buat gue sulap itu apa? Tapi ketika gue mencari untuk definisi sulap buat diri gue sadar ternyata orang lain juga punya definisinya masing-masing. Di kepala orang, mereka itu punya yang namanya arti sulap buat diri mereka. Ngerti ya? Gue gak bisa menangin arti sulap buat gue versus arti sulap buat lo. Ngerti ya? Karena buat lo nih, sulap itu bisa jadi cuma sekedar, gue pernah loh ketemu orang yang mentalitinya seperti ini. Oh, gue sulap, gue mau kumpulin trik sebanyak-banyaknya. Gue mau kumpulin alat sulap sebanyak-banyaknya. Boro-boro alat sulap. Gue mau kumpulin tutorial bajakan sebanyak-banyaknya. Lu ngerti ya? Ada orang dengan mentality seperti itu. Paham? Itu mentality busuk. Mentality busuk. Dan apa yang terjadi dengan apel busuk? Lu buang. Lu gak bisa betulin apel busuk. Lu buang. Apel busuk akan tetap busuk. Lu buang. Ya, sampai sini paham ya? So, akhirnya gue mikir, apakah jalan yang paling baik ketika gue bikin Pure Magic ya? Apakah ini yang terbaik? Apakah ini yang gue mau? Apakah ini yang orang mau? Ya kan? Jadi, hari ini gue bisa bikin Pure Magic dengan pengalaman gue, dengan semua pengetahuan gue, dengan bla-bla-blanya gue. Alasannya sederhana, karena gue punya jalan hidup yang seperti ini. Jalan hidup dimana gue pernah di The Master, dan gue dibikin kalah, dan gue pernah di sini, dan gue dibangsatin orang, gue pernah kayak gini, dan pokoknya gue pernah ngalamin itu, akhirnya jadilah Pure Magic. Tapi buat mereka yang tidak pernah mengalami itu,
yang masih muda, ya kan, apalagi yang maaf ya, yang cari makannya cuma dari sulap anak-anak gitu kan, mereka itu mungkin punya definisi yang berbeda ketimbang pure magicnya gue gitu loh. Ngerti ya maksud gue? Ya kan, mereka punya definisi yang berbeda. Kayak apa ya orang bilang ya, sekarang gini dah, lu gak bisa menjelaskan konsep pure magic ke badan sulap. Lu gak bisa jelasin itu, bener gak? Ya kan? Lu gak bisa jelasin itu ke mereka yang cari makan lewat meja terbang gitu loh. Lu ngerti gak sih? Kayak levelnya terlalu berbeda jauh dan pemahamannya juga terlalu berbeda jauh. Ketika pemahaman itu berbeda jauh, lu gak bisa kasih garis bawah siapa yang benar, siapa yang salah. Ini masalah moralitas. Gitu, ngerti ya maksudnya? Ya kan? Ini masalah moralitas, masalah kayak lu udah siap atau belum untuk menerima ini. Ya kan? Misalnya kayak gue bilang kayak gini, buat gue sulap itu adalah life lu, the way of life. Cara lu hidup itu adalah sulap. Menurut gue ya, maksudnya gini, sulap itu adalah bagian dari cara hidup lo. Lu nafas, lu ngopi, lu mikirin sulap. Itu baru, itu bukan baru. Maksudnya gini, itu salah satu contoh arti sulap buat gue. Salah satu contoh, ya kan? Sekarang makanya kenapa gue mencoba untuk menerjemahkan itu lewat perilaku gue sehari-hari, lewat omongan gue sehari-hari. Meskipun terkadang omongan gue rada-rada sengak gitu ya, tapi gue coba untuk kayak menerjemahkan itu gitu loh, ya kan? Apa sih yang sulap itu ngalir di kepala gue, and then gue coba omongin itu ke kalian gitu. Makanya contoh salah satu kayak contoh gue ngomong kayak salah satu contoh yang kayak gue bilang gitu ya, orang kalau jago nggak perlu banyak gaya. Ngerti ya? Orang kalau jago nggak perlu banyak gaya, rambut nggak perlu diungu-unguin, dimerah-merahin, diijo-ijoin, karena itu udah basi, itu udah basi, ya kan? Ya kan, itu cuma jatuh-jatuhnya anak cosplay dikasih alat sulap, udah gitu doang. Ngerti ya? Ya kan? Cuma anak cosplay dikasih alat sulap. Lu mau jadi orang kayak gitu? Ya kan? Bener gak? Ya kan? Gue kan ngomong kayak gini depan umum. Kalau ada yang gak seneng kan bisa cari gue gitu kan. Ya kan? Gue ngomong apa adanya gitu loh. Ya kan? Anak cosplay lu kasih pegang alat sulap jadi kayak gitu udah gitu loh. Ya kan? Makanya tapi gak ada yang salah dengan karakter. Gak ada yang salah dengan karakter. Orang banyak yang works di karakter. Banyak orang Indonesia, netizen Indonesia, dan ini kita pelajari grafiknya. Sebagai magician kita pelajari, oh ternyata orang Indonesia mereka gak peduli lu jago atau enggak. Yang penting lu banyak gaya dulu, lu diperhatiin. Makanya lu perhatiin kenapa banyak talent Indonesia itu gayanya dibanyakin daripada skillnya. Perhatiin aja, gayanya dibanyakin daripada skillnya. Udah ya, paham ya sampai sini ya. Jadi gak usah debat lagi gitu loh, gak usah kayak enggak, gue ngomong depan umum kok, semua orang boleh dengar, semua orang boleh kritik, ya kan? Gue ngomong apa adanya. Makanya kenapa didikan gue adalah jangan banyak gaya, banyakin skill lo, ya. Karena gue gak mau lihat tuh sampai kayak gitu loh, ya kan? Karena di zaman gue udah ngeliat yang seperti itu, gitu loh, ya kan? Gue udah ngeliat yang seperti itu, yang cuma gaya doang dibanyakin, ya kan? Seni itu bebas, yang penting ganteng, betul, ya kan? Seni itu bebas, yang penting ganteng, ya kan? Gini loh, kalau lu hari ini jagonya selangit-langit, ya kan? Lu mau main sulap nggak pakai celana juga mungkin gak ada yang pusingin, ngerti gak maksud gua? Ya kan? Lu mau sulap pakai singlet juga gak ada yang pusingin kalau lu jagonya selangit-langit, ngerti ya? Makanya gue bilang moralitas apa itu sulap di setiap orang itu berbeda-beda. Buat mereka yang nggak bisa main sulap, nggak, pokoknya gue main sulap ya, yang penting gaya gue nomor satu dulu, yang penting gue, ngerti gak? banyak cocol dulu, ngerti gak maksudnya? Kayak banyak cocoknya gitu loh, ngerti ya? Jadi kayak buat dia nggak salah gitu, karena itulah jalan yang dia bisa tempuh, ngerti ya? Itulah jalan yang dia punya. Gue kalau nggak banyak gaya, orang nggak ngeliat gue, bro, ya kan? Ngerti maksud gue? Itu loh, ya kan? Jadi kayak lu nanya sama gue, apa itu sulap? Buat gue sulap itu arti yang simple banget gitu loh. Arti yang sebenarnya gue sekarang ajarin lu gratis, ya kan? Gue ajarin lu gratis, ya kan? Lu bisa belajar kapanpun dimanapun. Itu aja masih banyak yang masih banyak yang maaf ya masih banyak yang bodoh berpikir enggak lah, gue mau coba belajar di channel. Bodohnya luar biasa, capek kita ngomongnya gitu loh, ya kan? Padahal gue mikir gue ngajarin lu struktur dengan baik dan benar, tapi again seperti itu gitu loh, ya kan?
semua orang pada milih, enggak, gue mau belajar yang 3 tepuk tangan, gue mau belajar yang kartu disobek sambung lagi, gue mau belajar matrix. Kayak mana hasilnya? Mana hasilnya? Mana hasilnya? Yang udah jago langsung kontak gue, udah gitu aja. Kalau ada pesulap jago di sini yang mau yang rambut merah kayak mau yang raja-rajaan kayak langsung ke sini aja deh, udah gitu aja, nggak usah banyak bacot ya kan. Ngerti ya? Kalau misalnya udah berasa jago masing-masing langsung ke sini aja, udah samperin gue, udah gitu aja kan. Ngerti kan? Jangan gini. Jangan yang namanya kayak lu berpikir lu bisa bagus kalau lu pola pikirnya seperti itu. Ngerti kan? Jangan lu berpikir lu bisa bagus kalau pola pikir lu seperti itu. Kenapa? Karena gue udah sering ketemu yang seperti itu. Iya kan? Kayak gue kayak berasa gue ngajarin lu buat pinter, kenapa jadi banyak yang bodoh kayak gini gitu ya. Kayak gue sampai capek gitu kayak, apa gue sampai bilang sama istri gue, apa gue ngajarin ini selama ini percuma ya? Apa gue percuma ngajar kayak gini? Gue ngajarin dengan teori yang bagus segala macem, ya kan? Tapi kayak gak ada hasil gitu, kayak gini doang gitu orang. Cuman bang, trik yang waktu itu lu pakai, bang bongkar trik Shinlim, bang bongkar trik yang lu ngomongin apa sih gitu loh, lu ngomongin apa ya kan. Gue pengen kayak kadang-kadang gue kalau lagi mikir gitu, lagi spanning gitu ya, udah lu gak usah banyak bacot deh, lu tunjukin skill lu lewat Instagram gue ya kan. Kalau lu berasa udah bisa semua, gue baru ajarin yang baru. Hampir kayak gitu ya kan, hampir gue mikir kayak gitu. There is a reason ya kenapa orang-orang kayak gitu tuh gak bisa maju dalam hidup. Ngerti ya? Ada alasannya ya kan, dan itu bukan kebetulan mereka gak maju gitu loh ya kan. Ada alasannya kenapa mereka pilih banyak gaya daripada banyak skill. Ada alasannya, karena banyak skill itu lebih susah daripada banyak gaya. Ngerti kan maksud gua kan? Gaya dibanyakin ya kan. Orang yang banyak gaya itu gak ada skillnya biasanya. Lu kalau nanya sama gue, definisi sulap buat gue itu apa? Nonton Pure Magic. Nonton Pure Magic. Itu aja gue masih nyari. Sampai sekarang aja gue masih nyari. Gitu loh. Definisi sulap buat gue itu apa? Gue masih nyari dan akan selalu berubah terus. Akan selalu berubah terus. Ketika gue ngomong sesuatu, meskipun gue ngomongnya publik gitu ya, tapi gue berasa gue gak salah ngomong. Gitu loh. Gue berasa gue gak salah. Kayak gue bilang, escape itu adalah salah satu sulap yang paling on. Gue ngomong terus terang. Ya, kalau gak seneng, kesinilah datang. Gitu loh. Ya, silakan kita buka konferensi pers ya kan di sini kan. Kalau lu berasa escape itu pinter, gue bakal jelasin kenapa ini bodoh. Nah, lu silakan jelasin kenapa ini pinter, gitu loh, ya kan. Nah, balik lagi, ini ada yang nanya lagi, bang, kata lu sulap itu gabungan dari beberapa aliran seni dan penerapan ilmu. Betul juga, itu nggak salah. Sulap juga bisa lu definisi sebagai apapun yang sains bilang tidak bisa dilakukan. Nah, ngerti kan maksud gue kan? Jadi like, ada banyak definisi dan definisi itu sebenarnya benar semua, ya kan. Ada yang bilang sulap itu pokoknya cara gue cari duit. Ada yang kayak gitu. Boleh nggak? Boleh, nggak salah. Moralitas setiap orang itu berbeda-beda. Ya kan, sama seperti. Tapi gini, apapun itu definisi sulap di kepala lo, hasil yang akan lo dapat adalah hasil yang ada di sini. Berdasarkan hasil ini. Paham nih? Paham nih sampai sini ya? Hasil apapun yang lo akan dapat itu adalah hasil dari sini. Ngomong itu kayak, makanya kenapa gue kadang-kadang gue mikir gitu ya, apa gue berhenti ngajar sulap ya kan, sampai gue malas ngajar gitu. Kayak inilah umat manusia, humanity itu seperti ini, gak gampang dibikin pinter, gak gampang ya kan. Randy Purnama, yeah, sometimes that person's thinking is different, anyone wants a style but better skill kan ya. Banyak gaya itu gampang lah. Ya makanya kenapa yang banyak gaya gitu tuh gak ada yang berani sama gue. Tes aja kesini kalau gak percaya. Ya siapa aja deh ya kan yang mau banyak gaya kan.
mau yang gini-gini kek, mau yang terserah, datang aja lu bikin peraturan lu, ya kan, lu kasih lihat gue skill lu, ya kan, banyak gaya di sini, ya kan. Ya, dan mereka udah bijaksana tuh, mereka bijaksana, nggak ada yang berani banyak gaya depan gue, ya kan. Janganlah, ya kan, orang banyak gaya depan gue mau gue cuci bersih ya. Ini Purnama, bahasa Inggris gue keren gak? Lumayan berantakan bro. Willard Amadeus, thank you Willard, ya kan. Banyakin skill lo, pertajam skill lo. Ketika skill lo tajam, gak ada orang berani banyak gaya depan lo. Udah timbang ringku sikat, jangan sampai kejadian seperti itu. Ya, gue tidak mengharapkan gue nyikat seseorang, gak ada. Gue gak berpikir seperti itu. Orang kalau punya skill mana mikir ke situ sih? Ya kan, cuma gue geli aja kalau ngeliat orang banyak gaya, jijik dong. Latihan fokus, kayak pilih satu trik yang kalian suka. Gue tahu itu berat, karena kan begitu lu ngelihat orang lain ngelakuin sesuatu yang berbeda, bang tutorial bang ajarin bang, katro apa nggak pikiran kayak gitu. Pilih satu trik yang lu suka, pilih satu trik yang lu suka, betulin triknya, termasuk trik gua, betulin triknya. Oke, misalnya apa? Dan itulah cara lo bisa jadi bagus gitu loh, ya kan, termasuk trik gue, apalagi trik gue gitu loh, ya kan. Oke, kayaknya misalnya kayak kalau misalnya contoh ya trik yang ini misalnya, ya kan, dari sini misalnya abang begini ini berubah misalnya. Oke, mungkin bisa nggak kalau misalnya kita, apalagi kita bisa lakuin, berarti dari sini 5 hati gue bisa snap lagi nih jadi 3, ya kan. Tapi ini arahnya bakal ke sini, lu pikirin bener-bener, ya kan, apa yang bisa lu lakukan dengan trik yang udah pernah gue ajarin, ya kan, pikirin bener-bener, bisa nggak gue variasi supaya lebih bagus lagi, bisa nggak gue bikin ini, misalnya gue suka nih efek ini misalnya ya, bisa nggak gue bikin dia berubah sekali lagi misalnya, bisa nggak gue bikin dia berubah berkali-kali, bisa nggak kayak gitu? Mungkin bisa, mungkin bisa nggak gue berubah warna, jadi cari variabel apapun yang bisa membuat ini lebih bagus lagi, fokus di satu trik itu, lu gak usah pikirin yang lain, kejauhan. Fokus di satu trik yang lo suka. Gue mau coba bikin kartunya berubah. Gue mau coba bikin kartunya itu misalnya nggak cuma berubah sekali tapi berubah 2 kali. Mungkin nggak bisa gue rubah pertama di wajah, kedua di punggung. Belajar berpikir kreatif seperti itu. Dan jujur, nggak semuanya gue dalemin. Gue ngomong terus terang. Jadi jangan berpikir kayak, Rinku itu semua bidang dia pasti udah kepikiran. Nggak juga. Gue itu masih lemah di beberapa bidang, ya. Tapi the reason gue ngomong seperti ini adalah supaya lo itu kreatif gitu loh. Supaya lo itu nggak cuma sekedar, bang ajarin matriks yang ini, bang ajarin ini, bang ajarin itu. No. This is the reason kalau lo ikutin Bigo Live gue, selalu gue bilang kayak gini. Bayangin, gue pernah ngomong ini kan. Bayangin di dalam hidup lu punya satu trik doang, double lift, ya kan. Kalau kalian nggak tahu double lift is yang ngambil 2 kartu seakan-akan itu selembar. Bayangin lu punya double lift doang, kira-kira apa yang lu bisa lakuin dalam hidup lu? Kira-kira apa yang bisa lu lakuin? Dan lu punya waktu seumur hidup untuk memperdalam double lift. Kira-kira apa yang bisa lu lakuin dalam hidup lu? Ya kan, merubah kartu itu udah paling dasar, ya kan. Ya kan, terus kita snap change itu udah teknik kedua. Jangan, gue coba butuh gini dong nih ya, 5 atau 3, udah itu doang misalnya ya, pokoknya gitu doang. Snap change kan udah elemen yang berbeda. Snap change itu kan lanjutannya double lift, ya kan. Lu mulai dari double lift and then lu snap change, ya kan. Ya, tebak-tebakan warna itu salah satu solusi yang gue kasih itu kan sebenarnya. Tapi apa aja gitu loh, ya kan, pikirin lagi gitu, apa yang bisa gue lakukan dengan double lift gitu kan. Jadi kayak keterbatasan itu akan men-trigger lu supaya lu lebih kreatif gitu loh, ya kan. Keterbatasan akan menjadi pemicunya gitu loh untuk lu berpikir lebih kreatif lagi gitu kan. Ambitious kan emang itu dasarnya double lift gitu kan. Maksudnya trik dasar yang lo bisa pakai gitu kan. Triknya gimana? Aku pendatang baru kak. Nah, untuk belajar sulap lebih dalam lagi, jangan lupa cek channel YouTube gua, Rinku Viceroy, ya, dipantau, ya, dipantau.
Di situ gue ada ngajarin sulap dengan baik dan benar. Pengalaman street magic yang paling lucu gimana bang? Surprisingly, street magic itu nggak ada yang lucu gimana banget. Menurut gue ya, street magic nggak ada yang sampai kayak apa ya orang bilang ya, sampai kayak nggak ada yang sampai seperti itu menurut gue. However, yang gue rada sebel kalau misalnya main street magic depan orang ya, adalah kayak gini nih. Misal kamera nyala, and then gue main sulap, and then sulapnya bagus, gitu kan, sulapnya bagus, and then penonton gue cuma gini, wih mantep bang, apaan sih ini apa sih gitu loh, kenapa lu kayak gini gitu loh, ya kenapa kayak, wah keren bang, berhasil bang, ya kan, tahu gak sih maksud gue kayak, why, ngerti ya? Ini maksudnya apa gitu, lu bisa tepuk tangan, lu bisa freak out, kabur, ya kan? Tapi lu gini, hebat bang, berhasil bang, mantep bang. Aneh ya, manusia ya. Channel YouTube-nya apa? Sama seperti nama ID Bigo gue. Belum lagi kalau gue lagi nyoba, kan gue pasti punya sesuatu yang gue work kan ya, yang lagi gue kerjain gitu ya, untuk trik yang benar-benar menurut gue ini bagus banget ya, ayo kita work on the trick dan lain sebagainya. Begitu kita mau ngasih materi baru, tiba-tiba orang-orang pada keluarin kamera ngerekam. Aduh, gue udah bete banget tuh kayak gitu tuh, kayak gue nggak mau rekamannya nyebar sebelum gue yang publish gitu loh, ngerti ya sih maksud gue, karena kan gue yang ciptain gitu, masa orang lain yang publish kan udah gak asik lah, ya kan, makanya kenapa kayak gue sebel banget gitu. Dan kalau gue main sulap nih, kita kebetulan ketemu gitu ya, jangan ada yang keluarin handphone ya, kayak nyebelin banget tau gak sih, nikmatin momennya. Kalau ketemu heckler gimana bang? Gue udah pernah jawab ini sebelumnya, silakan yang itu dibantu jawab ya kan.